Kejagung sita mobil mewah Johnny G Plate. PPATK telusuri asetnya hingga terancam dimiskinkan. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Kasus korupsi proyek BTS untuk daerah 3T ini sejak awal memang sudah direncanakan untuk menjadi proyek bancakan oleh berbagai pihak, sehingga ini bisa dikatakan adalah korupsi berjamaah yang ini tentu melibatkan banyak pihak, baik itu pihak di internal Kominfo sendiri, pihak keluarga Kominfo, Menteri Kominfo, juga pihak eksternal. Tentu kita berharap kejaksaan bisa menggunakan Undang-Undang TPPU sebagai pelengkap dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tidak peduli siapapun yang menerima, penerima uang TPPU itu bisa dijerat dengan pidana. Kita masih mendalami semua, ya, dari hasil pemeriksaan BPKP kemarin disampaikan oleh Pak Jaksagung dan Kepala BPKP. Ini kita pelajari dulu, kita klarifikasi hasil pemeriksaannya, apakah ada aliran, apakah ada tadi digunakan untuk kepentingan lain, tentu masih ada dalam tahap-tahap didalami sama teman-teman penyidik. Penggeledahan sedang berjalan, ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya, ya. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Mungkin nanti kedepannya kita akan gandeng beberapa lembaga lain yang terkait dengan transaksi keuangan. Ya, BPKP sudah mengeluarkan hasil HP-nya. Ya, mudah-mudahan kita akan dapatkan kemana saja aliran uang ini. Kita tidak mau menyebut secara gelambang di muka umum, ya, karena ini masih. Selain terjerat kasus korupsi pembangunan Tower Bus Transceiver Station atau BTS, Kejaksaan Agung atau Kejagung buka peluang menjerat ex-Menkominfo Johnny G Plate di kasus pencucian uang atau TPPU. Melalui sangkaan TPPU, biasanya para tersangka atau pelaku berpotensi dimiskinkan. Aset-aset mereka seluruhnya ditelusuri. Jika ada yang berkaitan dengan berasal dari tindak pidana korupsi pasti disita. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah mengamani Johnny G Plate bisa dijerat TPPU. Terlebih sudah ada 3 tersangka sebelumnya yang juga terjerat TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Terkini, Kejaksaan Agung telah menyita mobil mewah milik Johnny G Plate. Mobil tersebut adalah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris itu dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Bus Transceiver Station atau BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G Plate juga berulang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU biasanya yang kedua mengikuti itu, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah saat ditanyai mengenai peluang Johnny G Plate terjerat TPPU seperti 3 tersangka lainnya dalam perkara pokok rasuah menara BTS. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Nanti dilihat lagi
Ini siapa yang nerima, siapa yang diuntungkan, katanya. Sebagai informasi dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Iwan Hermawan. Penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita mobil mewah milik Johnny G. Plate tersangka kasus rasuah mendarat Best Transceiver Station atau BTS. Mobil tersebut ialah Range Rover seri Velar berwarna putih. Diketahui mobil pabrikan Inggris itu dijual di pasaran mulai dari 2 miliar rupiah. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, mobil itu telah terparkir di sekitar gedung pidana khusus Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat 19 Mei 2023. Ia disita terkait JP, ujar Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Adi Prabowo, Minggu 21 Mei 2023. Untuk sementara tim penyidik masih menyita 1 mobil yang terkait dengan Johnny G. Plate. Baru 1 mobil katanya. Aset-aset ex-Menkominfo tersebut pun terus dikejar oleh tim penyidik. Untuk itu, tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Koordinasi ini terus berjalan, kata Kala Biro Humas PPATK Natsir Kongah pada Jumat 19 Mei 2023. Nantinya, hasil penelusuran dana proyek dan aset para tersangka termasuk Johnny G. Plate akan diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk keperluan penyidikan. Hasil analisis kita sampaikan kepada penyidik, kata Nasir. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menelusuri dana yang mengalir dalam proyek Best Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Dalam penelusurannya, PPATK mengaku telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pihak penyidik perkara rasuah yang merugikan negara 8 triliun rupiah ini. Sudah dikonfirmasi dengan Kejaksaan Agung, kata Kepala Biro Humas PPATK M. Natsir Kongah Jumat 19 Mei 2023. Dalam penetapannya sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran atau PA proyek BTS. Perannya bahwa yang bersangkutan diduga keterlibatan terkait jabatan yang bersangkutan sebagai Menteri dan pengguna anggaran PA, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu 17 Mei 2023. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan 3 kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. Keterlibatan itulah yang menjadi alasan utama tim penyidik meningkatkan status Johnny G. Plate dari saksi menjadi tersangka. Atas hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, katanya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu 17 Mei 2023 di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.